Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Blokosuto Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Blokosuto Channel. Di sini kita akan membahas tentang video yang akan kita tayangkan berikut ini. Di sini Gus Nur diberikan pertanyaan oleh salah satu jamaah. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Gus, Anda ini kok selalu ceramahnya menebar kebencian? Yang kedua, Gus, Anda ini kan sering ditolak di mana-mana, di masjid sering ditolak, ceramahnya sering ditolak. Yang ketiga, Gus, mana di sini baik-baik saja kok. Separah apa sih rezim ini, Gus? Kok bisa Anda ceramahnya seperti itu? Nah, itu kurang lebih pertanyaan dari salah satu jamaah seperti itu. Dan akan saya berikan refleksi dan jawaban yang kira-kira tepat. Pertama, kita tahu dari segi pendidikan, teman-teman. Era sekarang dan era dulu, oke lah, katakanlah orang sekarang mengatakan udah zamannya. Iya, memang zaman, tapi manusia mempunyai fitrah yaitu kodok dan kodar. Dan Kanjeng Nabi bisa merubah zaman. Jangan kita ikut zaman, tapi kita harus mengendalikan zaman. Dan inilah pola pikir sekuler yang sering terjadi di sekitar kita. Bila ada ustadz yang ceramah mengkritik katanya ujaran kebencian, bila ada pejabat yang pembohong, baik-baik saja. Sejatinya malah kalau ada pejabat, pemimpin yang berbohong, itu harus kita kroyok, kita koreksi. Jangan malah orang yang memberikan koreksi opini itu malah Anda bilang radikal, Anda bilang penebar kebencian. Itu salah. Yang penebar kebencian itu adalah orang yang bohong tadi, yang dikritik tadi. Kecuali si ceramah ini memberikan kritikan kepada orang yang benar, gitu loh. Seandainya orang itu gak berbohong terus dikritik bohong, itu namanya fitnah, itu namanya gibah, gitu loh teman-teman. Kadang ya orang itu terlalu fanatik buta, taklid buta. Dia sampai tidak mau orang yang ditaklid ini dikritik. Sejatinya kalau ada orang yang mengkritik, itu adalah esensinya orang itu cinta, orang itu peduli. Begitu, jangan Anda atas nama organisasi terbesar, tiba-tiba organisasi Anda dikritik, Anda marah, itu namanya Anda tidak dewasa. Tabayun dulu sama orang yang mengkritik. Begitu teman-teman. Cari esensinya, pelajari dulu kata-katanya, resource, kita buktikan dengan apakah benar dia ini mengkritik, begitu. Terus yang kedua, dia mengatakan selalu ditolak kemana-mana, ditolak kemana-mana. Bukan masalah ditolak, karena apa? Karena media ini dikuasai oleh rezim. Rezim laknatullah ini memang pinter. Media dikuasai, kita dibungkam. Karena apa? Dia paham media adalah nomor satu untuk menyebarkan sebuah informasi. Contoh, kenapa para sahabat-sahabat dahulu selalu membuat atau menulis hadis yang kita kenal selama ini? Kenapa para sahabat Rasulullah dia cepat-cepat menulis kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah yang kita kenal hadis itu? Karena apa? Itulah media, supaya nanti umat-umat atau manusia berikut-berikutnya mengetahui. Karena media itu penting teman-teman. Seandainya ini rezim ini adil, ya pasti medianya akan netral, akan di tengah-tengah, mengabarkan sesuai apa adanya. Tetapi kebaikan yang dilakukan oleh Gus Nur selama ini jarang diekspos. Tapi bila ada penyerangan-penyerangan terhadap Gus Nur, itu langsung di speak up, langsung disebarin. Itu akhirnya terjadilah masyarakat misunderstanding kepada pola pikir Gus Nur. Itulah laknatullah rezim ini teman-teman. Maka kita pintar-pintarlah selaku umat Islam. Bahkan tadi pertanyaan yang ketiga, mana buktinya? Nggak ada ini.
baik-baik saja Gus Nur. Mana? Ini saya kasih contoh salah satu yang paling mendasar. Sekarang ini kan wakil presidennya dipimpin oleh salah satu ulama organisasi terbesar di Indonesia. Kalau sudah dipimpin oleh ulama dan dia sudah menduduki di Umaro, ya jangan sampai guru-guru ngaji di tempat-tempat desa-desa itu miskin. Banyak itu, buka matamu. Kalau kamu mengaku bahwa gak ada apa-apa, ini negara kaya, ini negara baik-baik saja, angkat itu guru ngaji di pelosok-pelosok desa itu, banyak yang di garis kemiskinan. Buta kau. Itu aja, gak usah ngomongin banyak-banyak. Belum guru sukuan, belum guru-guru yang lain, belum veteran-veteran, belum pejuang-pejuang. Banyak mas yang hidup di garis menengah ke bawah atau di garis kemiskinan. Kalau Anda mengatakan seperti itu, esensinya Anda nggak pernah main. Banyak itu sekali orang-orang, banyak hutang, UMKM banyak hutang, nggak kembali modal. Nggak ada perang gitu. Tuh di Papua perang, tuh di sosmed perang. Bayangin coba. Tuh diciptakan influencer, tuh diciptakan buzzer dengan email-email atau dengan akun-akun sampah seperti itu. Dibiarin sama rezim mas. Bayangin coba. Kalau memang rezim ini netral, rezim ini dewasa, rezim ini sangat bijaksana, diberantas itu. Sponsor-sponsor pinjol diberantas, riba diberantas, rakyat miskin dientaskan. Kalau yang kebanyakan jual soto, akhirnya yang jual soto turun mas pendapatannya karena kebanyakan yang jual soto. Itu udah hukum alam. Akhirnya apa? Semakin sengsara rakyat menanggung hutang. Dia sudah hutang ke BRI, ke bank, kur, tapi dia nggak bisa nyaur, istilahnya kalau orang Jawa mengatakan. Tidak bisa apa? Memberikan jaminan kehidupan lagi karena dia sudah nggak bisa bayar hutang. Itu contoh mas, kapitalisasi. Ini gak baik-baik saja negara kita. Ini ya teman-teman, kita cerdaslah kita sekarang. Mari kita entaskan, kita bersama-sama, kita gotong royong, kita tabayun bersama-sama. Kita tumpas musuh yang mana. Bukan musuh kita yang kamu serang, itu adalah bukan musuhmu, tapi itu adalah sahabatmu. Lebih-lebih itu umat Islam. Kita bersatu. Jangan sampai kita mau digontok-gontokin antara umat Islam yang ini sama umat Islam yang ini. Ngapain kita turutin area-area itu? Kita pahami ini aktivis seperti Gus Nur, kita support. Gak ada sponsornya dia. Dia berjuang sendiri. Dia tidak ngatok sana, ngatok sini. Dia tidak jilat sana, tidak jilat sini. Bersyukurlah Anda mempunyai figur seperti Gus Nur ini. Kita support. Kalau semuanya diam, ya sama aja mas, kita nggak bisa merdeka-merdeka. Harus ada revolusi jihad. Seperti ceramahnya Gus Nur ini. Di salah satu negara ada bayi lahir, itu langsung dikasih rumah. Itu di Qatar. Kalau kita, bayi lahir menanggung operasi sesarnya berapa, biaya persalinannya berapa. Gak ada jaminan mas, itu gak baik-baik saja. Karena negara kita negara kaya. Jadi standarisasi Anda harus pola pikir kaya, tapi nyatanya miskin. Banyak sekali anak-anak terlantar sekolahnya. Seperti tahun 1945, bambu runcing melawan pesawat terbang. Inilah Gus Nur. Bambu runcing Gus Nur ini melawan pesawat terbang, yaitu rezim. Melawan pesawat-pesawat bersenjata, yaitu rezim. Tapi akhirnya apa? Insya Allah suatu saat orang akan memahami perjuangan Gus Nur. Orang akan merasakan yang diberikan moral esensi perjuangan dari Gus Nur. Itulah jawaban kami dari pertanyaan Anda, Mas ya. Oke, kita
Lihat ceramah Gus Nur selengkapnya. Silakan Anda pahami dengan hati nurani yang dalam dan pola pikir yang sehat. Semoga kita semua bersatu, umat Islam bersatu, kita bisa menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warubun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah perkenalkan, nama saya Sofyan. Ya. Pertanyaannya adalah, mungkin kita sebagai seorang penceramah juga melakukan introspeksi. Kenapa kemudian ceramah-ceramah Ustadz Gus Nur ditolak oleh orang, atau ditolak oleh pengurus seperti itu? Nah, jadi sebagai seorang penceramah mungkin juga harus melakukan introspeksi. Kenapa ada resistensi di tengah-tengah masyarakat? Itu yang pertama. Yang kedua, subhat yang ada di masyarakat itu adalah sebagian masyarakat merasa ngeri dengan ceramah-ceramah Gus Nur yang isinya menurut sebagian orang itu kan mengumbarkan aib. Yang sebagian orang menyerang orang lain seperti itu. Sehingga apakah pantas ceramah-ceramah itu disampaikan seperti itu? Isinya kemudian ya katakanlah secara tegas, ya isinya seperti itu. Itu yang ada di tengah masyarakat, sehingga ada sebagian pengurus ketika ditawarkan kepada pengurus itu mereka menolak. Karena ini bahaya ini buat kita pengurus nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya dengar ceramah Gus ini kan sangat keras terhadap rezim. Pertanyaannya adalah, seberapa ngerinya kondisi negara ini sehingga Gus Nur tanpa takut-takutnya di mana saja ganti presiden, sehingga masyarakat kalau kita di daerah sepertinya biasa-biasa saja nih, Solo ini aman-aman aja, nggak ada masalah, semuanya aman, gaji lancar, masyarakat tenang-tenang saja. Kita yang di daerah, tentu pandangan kita di daerah tentu berbeda dengan kondisi yang sebenarnya yang menurut pandangan Ustadz Gus Nur. Sejauh mana kegentingan negeri ini menurut Ustadz sehingga Gus Nur begitu sangat kekehnya agar rezim ini diganti? Karena kami melihat belum ada nampak sejauh mana pentingnya. Ini yang ingin pencerahan yang kami ingin dapatkan itu, Ustaz. Sejauh mana gentingnya negeri ini, bahayanya negeri ini, sehingga jamaah tahu. Itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada bukan cebong ya. Takbir. Mas, perhatikan Ustaz ya. Tidak ada satupun masjid yang nolak saya. Tidak ada satupun ormas yang nolak saya. Tidak ada satupun tokoh adat yang nolak saya. Tidak ada satupun tokoh kesultanan yang nolak saya. Tidak ada satu takmir masjid yang nolak saya. 3 masjid yang menggagalkan itu bukan menolak saya, tapi diintimidasi. Beda itu. Beda ya. Antara menolak, Gus Nur mau ceramah di masjid boleh enggak? Oh enggak boleh, haram. Itu beda. Ini sudah nerima, sudah bikin banner, sudah bikin spanduk. Artinya pihak masjid nerima. Tapi kenapa bisa gagal? Karena diintervensi. Saya pernah dengar Masjid Jogokarian, Jogja. Masjid Jogokarian ngundang saya. Didatangi Intel, didatangi Banser, didatangi Ansor. Tolong ganti Gus Nur, ganti Gus Nur. Oh macam-macam, siang malam didatangi Intel. Tapi Masjid Jogokarian adalah masjid yang punya kedaulatan. Ini masjid dibangun pakai uang umat, pakai keringat umat, bukan pakai uang rezim. Apa jelek buruknya tergantung ini. Kamu orang luar nggak boleh intervensi di masjid ini. Ya sudah kalau gitu ganti. Enggak, tetap Gus Nur.
Ya sudah kalau gitu Gus Nur datang tapi jangan ceramah, duduk saja. Enggak, Gus Nur diundang untuk ceramah. Itu namanya takmir yang punya kedaulatan, yang tidak bisa diintervensi oleh apapun. Dan akhirnya saya ceramah sukses di Jogokarian. Kedua, ada masjid di Jalan Gatot Subroto Jakarta. Aduh, masjid apa itu? Masjid apa itu? Masjid BUMN pokoknya ngundang saya. 3 bulan ngorder saya. Kurang 1 minggu baru digagalkan. Kenapa digagalkan? Perintah atasan. Kenapa? Ternyata diintimidasi sama rezim. Perhatikan, tidak ada satu masjid pun yang nolak saya. Tunjukkan mana masjidnya. Tunjukkan masyarakat mana nolak saya. Di mana kita yang di demo sama NU itu? Solo. Jamaahnya bludak sampai keluar. Artinya apa? Artinya saya nggak pernah ada masalah dengan jamaah. Hati nurani nggak bisa dibohongi. Kalau memang ceramah saya salah, pasti ada yang komplain jamaahnya itu. Bludak. Ternyata tiba-tiba ada segerombolan Ansor, Banser atau Pagar Nusa itu demo di depan bikin kerusuhan. Yang nolak bukan masyarakatnya, yang nolak bukan jamaahnya, yang bikin kisruh orang luar. Tolong dicatat itu. Islam Nusantara ditolak di Langkat, Ansor Banser diusir di Langkat. Saya diterima dengan tangan terbuka dengan Kesultanan Langkat, dengan Tengku Zulkarnain, sampai kula ahli aku, Tengku Chandra, keluarga Kesultanan. Jadi mas, bedakan. Ini caranya melihat dari sudut kamera yang pas. Tidak ada masjid yang nolak saya, tapi masjid diintimidasi baru ada. Nah, yang kedua mas, Gus Nur sebagai ustadz harusnya introspeksi. Ya, kenapa ceramahnya ditolak? Dan segawat apa sih negara ini? Jawaban yang pertama, introspeksi itu sudah bagian dari naluri saya. Introspeksi itu sudah bagian dari spontanitas ilmu saya. Dalam renung, di mobil, di pesawat, di kamar, ada momen-momen tertentu saya merenung. Dan memang tidak masuk Metro TV waktu saya merenung itu. Saya nggak pernah waktu gini, itu tidak pernah difoto. Tapi setiap manusia itu diciptakan sama Allah lengkap dengan hati nuraninya. Yang namanya hati nurani itu nggak mau dibohongi dan nggak mau berbohong. Ada kalanya saya merenung, ada kalanya introspeksi, dan akhirnya tidak akan saya ulangi kalau itu memang salah di mata saya, apalagi salah di mata orang yang mengkritik saya. Saya sering kok dikritik, Gus ini salah, Gus ini salah. Saya renung, oh iya, saya turut, saya masukkan, saya terima, dan tidak saya ulang lagi. Itu sudah otomatis. Jadi merenung, introspeksi itu sudah otomatis. Itu jawabannya. Sama dengan Gus kalau lapar makan. Kalau lapar gak usah disuruh, tak makan sendiri. Gus kalau ngantuk tidur, gak usah disuruh, kalau aku ngantuk tak tidur sendiri. Itu sudah naluri manusia. Saya hidup penuh dengan introspeksi. Saya hidup penuh dengan perenungan-perenungan. Itu poin yang pertama. Kalau saya nggak bisa introspeksi mas, istri saya nggak 3 mas. Istri saya 3, itu berarti saya bisa merenung, bisa introspeksi. Apalagi ya? Takbir. Oke, poin pertama. Poin kedua, jangan-jangan ceramahnya Gus Nur ini keras, kasar. Saudaraku, kasih waktu 2 jam saya, 3 jam sampai maghrib bila perlu. Tak buka semua. Sebenarnya nggak usah dibuka, Anda tahu. Janji BBM tidak naik, ternyata naik. Nggak masalah naik, mau naik 50.000 tak beli. Mau 100.000 tak beli, bukan masalah naiknya. Sudah terlanjur janji nggak naik, kok naik. Bahkan naiknya 12 kali tengah malam nggak pamit-pamit sama rakyat. Sementara dulu waktu SBY jadi presiden, 1 kali naik PDI-nya ribut jadi se-Indonesia Raya. Janji nggak mau cabut subsidi, ternyata dicabut. Janji nggak mau naik listrik, ternyata naik.
Ya, 2012 SMK akan keluar, nggak ada. 2000 berapa? Sampai 2 tahun janji lagi, sampai sekarang SMK-nya nggak ada. Janji nggak impor apa-apa. Ini apa ini, negara besar kok apa-apa impor? Dagang impor, beras impor, bawang impor. Ini ada yang salah ini. Kalau saya jadi presiden, menterinya saya pecat itu nanti. Begitu jadi presiden, pacul aja impor, garam aja impor. Sebentar, saya tuntaskan jawabannya. Terlalu munafik, terlalu pendusta, terlalu banyak bohongnya. Ya, bohongnya bukan hanya sekedar wilayah ekonomi, tapi sudah wilayah hukum, bahkan wilayah ranah ibadah. Sholat pun dipakai alat bohong. Nah, saudaraku, jawaban yang terakhir, ini yang paling inti ini. Saya nggak main-main loh mas, setiap ceramah pakai Quran itu nggak main-main loh itu. Berarti saya sudah ngukur mana kata-kataku yang akan menjadi azab untuk diriku ini, jangan-jangan itu nggak main-main saya berani pakai Al-Quran itu. Itu sudah melewati perenungan-perenungan yang dalam. Salah satunya bisa nolak semua tawaran uang itu kan karena hasil perenungan itu, hasil introspeksi. Nah Gus, tolong sampaikan kepada masyarakat, segawat apa sih? Buktinya di sini aman-aman saja. Coba saya tanya, ya bener aman, tapi kan saya kalau astagfirullahaladzim. Mas, satu ya, tenaga kerja Cina jutaan masuk ke Indonesia. Sementara pribumi cari pekerjaan susah. Dulu janjinya akan menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan. Orang pribumi bikin cari pekerjaan susah, yang gampang malah orang Cina yang masuk. Tahun 81 Pak Harto bikin program transmigrasi. Orang-orang Jawa yang tidak punya kerjaan dikasih lahan di Sumatera sana. Sekarang kaya-kaya semua itu orang-orang transmigrasi itu. Tahun 2015 sampai 2000 sekarang ini Pak Jokowi bikin program transmigrasi, orang Tiongkok pindah ke Indonesia. Pertama ya, yang kedua, orang pribumi mas bikin KTP 1 tahun nggak selesai-selesai. Sementara orang Cina baru masuk Indonesia 2 hari sudah punya KTP, sudah punya nomor rekening. Ini pengkhianatan negara mas, ini mengancam kedaulatan rakyat. Yang ngomong bukan saya, Rocky Gerung ngomong, Kiflan Zen ngomong, siapa lagi? Tokoh-tokoh militer ngomong. Sebentar, sambil saya uraikan pelan-pelan. Tiap hari itu ada orang Cina itu di Cengkareng itu. Kan sudah sering di YouTube saya bahas. Saya punya jamaah itu orang imigrasi. Saya punya jamaah orang pajak. Saya punya jamaah orang polisi. Mas, di Polri, di Polres, di Polsek, nggak semuanya hormat sama Tito mas. Di depan Tito hormat, tapi di belakangnya Tito, yes Cak Nur, mantap. Gitu di belakangnya Pak Tito itu. Bahkan di imigrasi itu ini saksinya ini, kemarin itu di Cengkareng. Tiba-tiba saya didatangi orang-orang Angkasa Pura, pakai seragam, peluk saya, Gus, titip negoro, titip negoro. Saya anak buahnya Ngabalin, tapi saya muak lihat wajahnya Ngabalin. Mas, ada bara yang tidak kelihatan oleh mata, bahwa negara ini sangat-sangat rancu, sangat-sangat bahaya. Mas, main-main ke Morowali mas. Di Morowali itu ada satu daerah itu 90 bahkan 100% Cina. Orang Jawa, orang asli Morowali gak bisa masuk ke sana. Dulu Singapura itu 100% Melayu, 100% Muslim Singapura itu. Filipina itu dulu 100% Muslim. Sekarang Muslimnya ndak ada, ganti Cina. Indonesia akan seperti itu. Mas datang ke Pantai Indah Kapuk mas. Datang silahkan sana ke Jakarta namanya Pantai Indah Kapuk atau BSD mas, tanya silakan saya. Mall-mall menjulang tinggi, sekolahan orang Cina itu wah, tidak ada satupun orang pribumi di sana. Ada sekolahnya Cina itu selapangan sepak bola itu.
Kira-kira 1.500 meter dari sekolahan itu ada sekolahan pribumi yang memprihatinkan kondisinya. Mataku melihat sendiri. Demi Allah. Yang jadi satpamnya orang-orang pribumi. Kasih waktu 1 hari saya untuk bahas ini. Sangat terancam Mas ya. Gak apa-apa di sini kalau Anda bilang di sini aman-aman saja, gak apa-apa. Syukur alhamdulillah. Masalahnya yang jadi barometer pusat perekonomian peradaban Indonesia itu bukan sini tapi Jakarta. Jadi kalau mau lihat Indonesia aman apa enggak, jangan di sini jadi tolok ukurnya, tapi Jakarta. Kalau di sini aman, tidak ada apa-apa. Tapi kalau diteruskan cabai mahal, lombok mahal, beras mahal, nangis juga ibu-ibu itu akhirnya. Jadi kalau lihat negara ini aman apa tidak, jangan tolok ukurnya di sini, kecamatan. Tapi tolok ukurnya Jakarta. Ibarat catur pengendalinya ada di sana semua. Hud, Mas, saya ngomong ya, perhatikan. Kalau ada bayi lahir, procot, langsung dapat rumah. Itu berarti Anda sedang berada di Qatar. Di Qatar itu kalau ada bayi lahir langsung dikasih rumah sama pemerintahnya. Lahir procot, langsung orang tuanya dikasih tunjangan 80% dari gajinya. Itu berarti Anda sedang berada di Swedia. Di Swedia itu kalau ada bayi lahir, orang tuanya langsung dikasih 80% tunjangan naik itu. Ada bayi lahir, procot, langsung dikasih tunjangan, semuanya difasilitas, semua rumah sakit, obat macam-macam, semua dipenuhi. Itu berarti Anda sedang berada di Saudi Arabia. Ada bayi lahir, procot, langsung dikasih susu. Mulai dari bayi sampai selesai masa susunya, dikuliahkan sampai sarjana. Berarti Anda sedang berada di Brunei Darussalam. Ada bayi lahir, procot, langsung dapat utang 13 juta. Berarti Anda berada di mana? Ini fakta. Jangan enak-enak, anak cucumu sudah nanggung beban utang 13 juta. Ini kalau kita alirkan ke Al-Quran Mas, nggak mampu otaknya Anda berpikir. Ini kalau kita kembalikan ke Al-Quran, rezim ini akan ditenggelamkan sama Allah sehancur-hancurnya. Kenapa? Karena rezim ini sekarang sudah dijerat sama riba, rentenir dunia, riba yang hukumnya setara menzinai ibu kandung sendiri. Itu paling kecil dosanya riba itu. Itu kalau dikembalikan ke Al-Quran. Bayar bunganya saja, itu masih ngutang Mas. Itu bayar bunganya saja. Masa Anda bangga punya negara sekaya ini dijerat utang seperti itu? Makanya uang haji dipakai, itu pun bangkrut. Itu pun gak pamit sama orang yang punya uang. Saya nggak tahu nanti endingnya bagaimana ini. Berapa jamaah yang akan nggak berangkat nanti ini. Uangnya sudah dipakai untuk infrastruktur. BPJS, Mas, seluruh dokter Indonesia nangis. Memutus kontrak rumah sakit dengan BPJS karena sudah nggak ada uangnya. Artinya apa? BPJS-nya defisit dan bangkrut. Loh, utang triliunan, BPJS bangkrut, dana haji dipakai, lama-lama kota amal dipakai juga. Belum teks amnesti, pajak rakyat dicekik, darah rakyat dihisap, darah rakyatnya sudah kering, air matanya dihisap, air mata sudah nanahnya dihisap, rakyatnya sudah gini-gini nih. Penguasanya nggak ada tanda-tanda taubatan nasuha. Gus, segawat apa sih negara ini? Dua Mas. Yang pertama, secara duniawi negara ini akan dihancurkan sama Allah sehancur-hancurnya. Dari sisi akidah, dari sisi Al-Quran. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmira. Al-Isra ayat 16, bukan? Kalau aku akan hancurkan sebuah negeri,
Maka aku perintahkan orang yang berwenang di negeri itu untuk berlaku adil, menegakkan perintahku. Kalau dikembangkan, yang kaya menyayangi yang miskin. Kalau dikembangkan itu, penguasa umaroknya mengayomi rakyatnya. Tapi sayang, kata Allah, orang berwenang di negeri itu mendustaiku, mendurhakaiku, ya, melanggar perintahku. Maka berlakulah ayat-ayatku, aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ini kalau dari segi ayat. Dan sudah terbukti, Mas, Lombok, Palu, Bogor, Cirebon, Sukabumi, ini sudah terbukti. Sampai sehancur mana sih, Gus? Ya ini sudah hancur. Apa nunggu di sini juga? Kan nggak mungkin toh. Naudzubillah min dzalik. Sudah cukup Palu, sudah cukup Cirebon, sudah cukup. Jangan nanya sehancur apa sih, segawat apa sih? Gawat sekali. Karena yang marah sudah Allah. Itu dari segi ayat. Kalau dari segi konstitusi, ya tadi itu, Mas. Orang pribumi bikin KTP susah, cari kerjaan susah, sementara orang Cinanya bisa bikin KTP sendiri, punya rekening sendiri, bahkan bisa nyetak KTP sendiri. Ayo, sudah lihat videonya belum? Kemarin orang Cina digerebek, bisa nyetak KTP sendiri. Di Cengkareng ada orang Cina masuk bawa koper, di-scan, loh, ada senjata apinya, ada narkobanya, ada alat seknya, ditangkap sama petugas imigrasi, dibawa ke ruangan, diinterogasi. Akhirnya orang Cina telepon seseorang, Wang Cincong, wah ya, hayo, hayo. Nggak lama kemudian datang orang jemput, aman hilang bekasnya. Wallah. Belum dari PKI-nya. Ada tentara merahasia buku-buku PKI dipecat. Teramat sangat gawat, Mas. Teramat sangat gawat. Asar ya. Dikembangkan, Mas, dikembangkan. Cukup lah. Oh, masih lama. Apa 5 menit lagi? Makan? Nanti enggak. Oh iya. Roboh nanti. Oh iya. Coba bantu saya, Mas. Ingatkan saya melengkapi apa? Ayat sudah ayat. Nah, LGBT, Mas, negeri ini mendukung LGBT, Mas. Nanti jangan-jangan seperti Sodom. Apa nunggu seperti Sodom? Dihancurkan sama Allah Nabi Lut. Dan itu sudah terjadi di Palu, tenggelam satu desa. Menteri agamanya mendukung LGBT, ini jangan diremehkan. Ribanya, mencekik utangnya. Astagfirullahaladzim. Ya. Ya. Astagfirullah. Ya. 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 Di mana? Di mana? Payakumbuh. Nah, kemarin saya dapat WA di Semarang. Kemarin ada orang, Gus, saya kira Gus Nur ini menebarkan kebencian. Ternyata benar di kampungku sendiri sekarang banyak Cina, Gus. Orang Semarang baru terbuka matanya. Bahaya, saudaraku. Coba baca buku sejarah negara-negara yang dulunya jaya sekarang hancur. Itu kenapa kira-kira? Pertama karena ekonominya sudah nggak punya kedaulatan, sudah dicengkeram sama utang dan lain. Kedua banyak penyusup-penyusup. Ya sudah, intinya dikembangkanlah ya. Makanya jangan nonton Metro TV. Ini paling kecil ini paling gampang ini. Kok baik-baik saja? Makanya matikan Metro TV-nya. Karena semua TV itu milik rezim. Anda nggak akan melihat jeleknya rezim kalau di TV, nggak ada. Saya bangun 100 masjid nggak diliput TV. Begitu jadi tersangka, semua TV ngeliput. Gus Nur tersangka, Gus Nur tersangka. Loh, waktu saya ngeresmikan masjid itu kemana TV-nya? 13 juta orang kumpul di Monas 212, mana TV-nya? Anies Baswedan cuma gini, dipanggil Bawaslu.
Sementara Luhut bin Sarpanjaitan begini kok nggak ngapa-ngapain. Banyak gubernur pendukung Projo gini kok nggak masalah. Teramat dolim rezim ini. Bukan hanya Anda yang dibohongi. Allah dibohongi, alam dibohongi, malaikat dibohongi, apalagi Anda. Jadi jangan nunggu di sini aman, terus mau nunggu likuifaksi di sini, ya ndak usah. Cukup Palu lah yang menanggung bebannya, cukup Lombok lah. Takbir. Lapar saya.